Om Wignamastu Namasidaya. Om Swastiastu. Om Manubhadrah Kardawiyantu Wiswata. Para pemirsa, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, salam berbahagia. Saya Ider Siagung Yogosidi Bang Pinatih akan menyampaikan saat ini kita di Bali, pada khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Saat ini kita kena musibah wabah COVID-19, virus corona. Kalau di Bali dikatakan yakni wabah gering grubuk sasab marana. Sesungguhnya kejadian hal ini betul-betul sangat menakutkan. Saya rasa umat sedharma, saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh dunia, kejadian ini betul-betul sangat mencemaskan, sangat menakutkan. Di bidang perekonomian sangat lemah, sangat terpuruk saat ini. Ini merupakan bagian dari ujian dan cobaan untuk kita semuanya, manusia yang ada di bumi ini. Kita harus sabar, waspada, dan selalu mawas diri. Mari kita berjuang dan bersemangat. Jangan larut dari kesedihan. Jangan larut dari kecemasan, ketakutan. Semakin kita takut, pikiran kita terganggu, sehingga imun badan kita akan semakin lemah dan akan gampang penyakit dan virus corona masuk dalam tubuh kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita harus berani dan bersemangat melawan menghadapi wabah virus corona COVID-19 dengan bijaksana dan penuh wiweke, mawas diri dan selalu waspada. Perputaran siklus pada tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, itu selalu Tuhan memutar, ide yang widi memutar alam semesta ini untuk dibersihkan, untuk disucikan. Karena kita manusia diberikan hak untuk hidup di dunia ini, dan Tuhan pun punya hak juga dan kewajiban untuk membersihkan alam ini, karena manusia sangat lama memakai dunia ini dan banyak kekotoran. Tentunya disinilah Tuhan akan membersihkan. Tentunya di Bali kita melihat wabah-wabah gering grubuk sasabarana tentunya sudah terjadi pada saat ratusan tahun yang silam, yang dimana sudah terjadinya gering grubuk sasab merana yang terjadi pada tahun 1543. Itu terjadi kejadian wabah virus yang namanya wabah lepra. Tahun 1850 dan juga tahun 1868, ratusan tahun yang silam, juga terjadi wabah, yakni wabah disentri, muntah bayer, muntaber. Banyak terjadi juga kematian. Ribuan manusia meninggal di Bali. Di Bali Utara, Bali Timur,
Bali Barat sampai di Badung Selatan. Juga sampai ribuan manusia meninggal akibat dari kerubung Sasab Raneng Gering yang ada di Bali. Para lelangit, para maharsi kita di Bali, di sanalah beliau mendapatkan wahyu-wahyu, petunjuk-petunjuk. Dengan adanya kejadian-kejadian wabah gerubuk Sasab Raneng pada ratusan tahun yang silam, beliau mendapatkan wahyu petunjuk dan membuat beliau lontar-lontar, yang dimana membuat lontar Rogo Sanggaragumi, lontar Bamo Kertih, lontar Aji Suhamandala, dan lontar-lontar lain yang terkait dengan masalah di dunia ini. Tentunya tidak jauh dari ajaran Weda itu sendiri. Dengan leluhur lelangit para maharsi sulingi-sulingi kita pada zamannya sudah berikan petunjuk-petunjuk yang bisa dipakai pada saat ini, di mana lontar Rogo Sanggaragumi sudah memberikan petunjuk bahwasannya dengan adanya kejadian-kejadian Sasab Raneng pada ratusan tahun yang silam, kita dididik dan dipelajari oleh langit kita dengan adanya lontar Rogo Sanggaragumi. Kita diharapkan setiap perputaran pancaroba dari sasih ke-6 sampai sasih ke-9, di sanalah pancaroba namanya sasih Daksinayana. Daksinayana adalah sasih yang sangat panas, yang dimana umatnya disarankan untuk melaksanakan upekara nangluk meraneng pada sasih ke-6. Aturakan melaksanakan upacara caru setiap mempakan agung, di mana setelah ngaturkan caru, melaksanakan caru, selanjutnya petapakan ide betara seperti ide Ratu Gede, Ratu Ayu, Ratu Mas, Ratu Ngurah Agung Sakti, Duen ide betari dalam tedun napak pertiwi nedohung ikanang jagat ngidar buana ngelawak agung sida ngerahayuan ikanang jagat. Dan sampai sasih ke-9 kita disarankan untuk melaksanakan upacara daur ke-9. Dengan pelaksanaan daur ke-9 tersebut, kita bagian mengharmoniskan alam semesta. Dengan alam semesta harmonis, kita akan menjadi damai, santi, dan jagat dita di bumi ini. Dengan kejadian wabah virus corona saat ini, sesungguhnya semua itu adalah bagian dari hukum rete. Hukum rete adalah hukum alam semesta. Rete berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adil. Hukum rete itu sendiri sesungguhnya sudah tercipta pada zaman Prajapati, pada zaman peradaban Weda. Dengan demikian, hukum rete itu adalah yang sangat absolut dan adil, diciptakan oleh Tuhan dan dijalankan hukum itu oleh Tuhan Sang Pencipta. Dan Tuhan sebagai pengendali hukum rete itu sendiri. Hukum rete adalah hukum Tuhan yang terjadi pada siklus-siklus tertentu, yang dimana seperti virus corona, wabah COVID-19, yang dimana virus ini tidak bisa kita lihat,
kapan dia datang, kapan dia masuk, dan kapan dia membunuh. Tapi begitu kita lihat di dunia, di Italia, di Wuhan, di seluruh dunia, virus ini sangat sadis sekali dan bisa membunuh ribuan orang tanpa bisa kita lihat. Di dunia, negara-negara yang hebat, negara yang adidaya memiliki lab-lab yang hebat. Termasuk Indonesia memiliki lab yang hebat. Dokter-dokter ilmuwan yang hebat. Tapi di sini, terkait virus corona, tidak bisa kita lihat. Tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak bisa kita rasakan kapan dia datang dan kapan dia masuk dan kapan dia membunuh. Semua tidak bisa dilihat. Itulah sesungguhnya juga Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak ada. Tapi ada yang bisa menyelamatkan kita. Beliaulah yang menciptakan alam semesta. Beliaulah yang melihara alam semesta. Beliaulah Tuhan yang membersihkan dan melebur alam semesta ini. Jika beliau berkata, begitulah sekarang ini, Ida Resi Agung sangat paham dan sangat yakin dengan hukum reto itu sendiri. Bahwasanya virus corona ini bagian dari ciptaan ide yang termaha, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang virus corona sedang berjalan. Dia punya siklus ratusan tahun. Kita sebagai manusia harus sadar. Kita harus menepi, harus istirahat sejenak. Biarkanlah dia berlalu berjalan. Dia memiliki siklus, diberikan jalan anugerah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tentunya kita harus selamatkan diri, waspada diri. Dengan adanya hukum merte saat ini, kita paham itulah bagian dari hukum alam dan hukum Tuhan itu sendiri. Kita harus memahami apa terjadi sebelum virus corona. Dari anak-anak muda, dari ormas-ormas sering terjadinya keributan-keributan. Ada terjadinya pembunuhan antar geng, antar ormas di Bali, Indonesia, dan dunia. Jadinya berlumur darah di bumi ini. Bumi jadinya kotor. Dan begitu pula pejabat, politikus, pejabat saling hujat-menghujat, saling menjatuhkan. Tidak ada rasa persaudaraan. Tentunya alam ini bisa kotor. Saya, Ida Resi Agung, Bang Pinatih, melihat fenomena tersebut sangat menggelikan. Hidup manusia saling nyinyir, saling iri hati, saling dengki sebelum virus corona terjadi.